membenarkan nih, berarti fakta sejarahnya bahwa Yesus mati di kayu salib. Betul. Oke. Karena memang sekali lagi akhirnya itulah yang menjadi kenapa orang Yahudi pada masa itu tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Kenapa? Karena perspektif mereka tentang Mesias adalah raja dan raja secara politik, secara dunia. Jadi ketika mereka melihat Yesus lahir di kandang yang hina, ini bukanlah gambaran seorang raja yang dalam pikiran mereka. Dan itulah yang akhirnya menjadi pandangan umum pada waktu itu. Makanya orang Majus datang cari pertama kali di istana Herodes karena sekali lagi perspektif mereka bahwa akan lahir seorang raja akan memimpin secara dari politik. Nubuatan itu kan. Betul. Ternyata lahir di kandang yang hina, makanya mereka tidak bisa menerima Mesias yang tidak mencerminkan itu tadi. Padahal kan itu kan kalau kita anggap bisa kita artikan bahwa ini adalah sebuah kehendak yang Allah inginkan terjadi untuk rencana Allah itu sendiri. Kan begitu kan? Betul. Karena raja yang Tuhan maksudkan di sini bukanlah raja di dunia, tapi raja di atas segala raja. Iya, itu kan penggambaran di Kristennya seperti itu. Pertanyaannya adalah kalau di Kristen digambarkan Yesus meninggal di kayu salib, kalau di Islam kan tidak. Betul ya? Ya, ini perbedaan yang paling besar sih. Ini bedanya besar banget ya. Paling besar, betul. Kenapa di Islam tidak digambarkan beliau meninggal di kayu salib? Kalau secara Islam. Di dalam Al-Quran dikatakan wama salabuhu wama qataluhu. Jadi tidaklah dia disalib dan tidaklah dia dibunuh. Jadi dua-duanya itu langsung didibang sama Allah di dalam Al-Qur'an. Dan sekali lagi ini memang perbedaan ya. Dan itu biasa-biasa aja sih sebenarnya. Nah, jadi tidaklah disalib dan tidaklah dibunuh. Walakinna syubbihalahu. Akan tapi dia diserupakan dengannya. Nah, artinya langsung diserupakan sehingga Yesus langsung diangkat ke sisi Allah. Nah, kemudian sampai sekarang kita meyakini Yesus belum mati. Nah, jadi ketika nanti dia balik lagi ke dunia, dia dalam keadaan memang belum mati. Oh begitu? Iya. Tahan. Iya. Anda meyakini Yesus belum mati? Sekarang iya. Sama. Karena kan dia selalu hidup. Ini bagaimana sebenarnya? Iya kan lucu ya? Nah, betul. Sama-sama diangkat. Sama-sama diangkat. Walaupun ada perbedaan yang disalibnya, bagian disalib. Diangkat juga? Diangkat. Turun lagi nanti. Sebenarnya bukan diangkat kalau dari perspektif Kristen. Oh, bikin perbedaan biar panjang. Bagus ini perbedaan. Jarang diundang ke sini panjang kita. Lucu banget. Pokoknya syuting selanjutnya lupakan. Apa itu olahraga? Lucu. Jangan kejar dunia. Itu lihat Iya. Jangan kejar dunia ya. Jadi ya, kalau bicara tentang diangkat kan artinya ada otoritas lain di luar dari otoritas dia. Tetapi kalau dalam kekristenan itu dia naik ke sorga. Jadi dalam otoritasnya sendiri. Kenapa? Karena dalam kekristenan kita percaya bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah firman Allah yang jadi manusia. Artinya ketika bicara tentang saat itu, dia mati. Yes. Kenapa? Karena harus ngalamin kematian. Karena kita tahu bersama kan manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Semua manusia setelah Adam dan Hawa harus ngalamin yang namanya maut. Dan setelah itu harus ada bicara tentang untuk bisa menebus semuanya itu, harus ada manusia yang sempurna. Pada kenyataannya nggak ada manusia yang sempurna. Makanya dalam teologi Kristen, Tuhan yang turun jadi manusia, untuk apa? Supaya ada manusia yang sempurna untuk menggantikan posisi manusia-manusia yang berdosa ini, supaya sekali lagi supaya penebusan itu bisa terjadi, supaya mereka bebas dari maut. Makanya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia harus mati di atas kayu salib, tetapi yang mati bukan ketuhanannya, tetapi kemanusiaannya. Karena Tuhan nggak bisa mati. Karena kalau Tuhan mati, dia bukanlah Tuhan. Jadi yang mati adalah kemanusiaannya, kemudian untuk menggantikan, setelah itu dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya, dan naik ke sorga sama seperti yang Ustaz tadi bilang. Kalau tadi gambarkan oleh Yohanes adalah anaknya yang tunggal. Yes. Oke. Apakah ini anak yang digambar penggambaran atau literally balik lagi? Iya, atau literally. Nah, ini kan kadang-kadang suka membingungkan kita gitu. Yes, nice. Nah, kalau bicara tentang dalam konteks ini, kalau dari apa yang saya pahami, yes, penggambaran. Kenapa? Karena Tuhan tidak beranak, betul Ustaz ya. Jadi kenapa dikatakan ini adalah anakku yang kukasihi pada saat di dalam kolam baptisan? Karena untuk menggantikan kita yang adalah anak-anaknya yang sudah berdosa, supaya kita bisa diselamatkan. Saya kemarin kasih analogi begini, kok
kenapa harus menubuh? Ini teman saya ada Habib Jafar, dia tanya, kenapa Tuhannya orang Kristen harus menubuh dan kemudian menjadi manusia. Jadi manusia. Oh, menubuh. Iya. Oh, Bahasanya punya sahabat tubuh saya, gitu. iya, Oh. harus menjadi manusia untuk supaya artinya orang ini diselamatkan. Karena itu tadi balik lagi, karena upah dosa adalah maut. Harus ada konsekuensi. Karena misalnya begini, saya seorang raja. Saya sudah berfirman bahwa siapa yang mencuri harus dihukum, diambil. Iya. Oke. Kemudian ternyata yang melakukan itu anak saya. Iya. Nah, saya akhirnya karena mengasihi dia, saya menggantikan posisinya. Tapi Berkorban istilahnya, Yes, pengorbanan kan betul. jatuhnya kan? Nah, tapi karena tentunya saya esensi kalau misalnya dalam konteks Tuhan tidak bisa turun ke dunia. Artinya kalau jadi manusia selesai dong dunia. Iya. Jadi firman saya, kalimatullah, firman Allah. Firman. yang menjadi Iya, manusia. firman. Tapi Firman. firman dan Allah itu sendiri adalah satu. Satu, nggak bisa Betul. dipisah. Kalau Betul. dipisah katanya jadi pemain bola. Betul. Firman Utina katanya ada teman gue bilang gitu. Iya nggak boleh. Lucu Bener lagi, loh, kan? bener loh. Iya, iya, iya. Bukan ngeledek Iya, ya. iya, benar-benar. Karena dia harus satu Iya, firman iya. Allah gitu. Betul. Kalau dia dipisah nggak boleh. Betul. Karena kalau dia dipisah jadi firman Indonesian Idol. Iya kan bisa beda. Bisa jadi. Tahan. Aku bisa. Tahan. Kalau di Islam firman Allah boleh dipisah nggak? Nggak boleh. Kalau di dalam Islam kita juga meyakini karena ada di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah itu meniupkan ruhnya kepada Maryam. Akhirnya begitulah kemudian bisa lahir yang namanya Isa kan gitu kan ya. Dan dia adalah kemudian bagian daripada ruhullah, rohnya Allah kan gitu kan ya. Jadi dan begitupun semua manusia, tapi perbedaannya di situ sih sebenarnya. Jadi kalau firman Tuhan itu kalau di kita firman Allah adalah Al-Qur'an sebenarnya. Oke. Jadi perkataan-perkataan Allah. Cuman kalau di dalam Kristen kan akhirnya firman Tuhan yang hidup kan gitu kan ya, yang menjadi manusia. Nah, Iya. yang itu yang berbeda dengan Islam. Nah, pertanyaannya kalau di dalam Islam sendiri, Yesus atau Isa itu adalah firman Allah apa roh Allah yang ditiupkan? Roh Allah yang ditiupkan. Roh Allah yang ditiupkan. Iya, Oke, betul. saya kembali ke Kristen kalau begitu. Saya mau dapat ini. Oke, Saya kembali ke kameranya tahan kalau dulu, gitu. tahan dulu, duduk dulu. Ya. Firman dan roh di dalam Kristen, roh Allah dan firman Allah, apakah berbeda? Jadi ini udah masuk kepada Trinitas. Teologi. ya? Oh, Udah ini. pelan-pelan ya Iya, kita masuk oke. supaya kita bisa memahami Oh, dia betul. dengan bijaksana ya. Di dalam kekristenan, konsep roh itu berbeda dengan firman. Tetapi dalam kesatuan adalah Allah itu sendiri. Nah, ini Tritunggal ya kita bahas ya. Saya analogikan. Firman Tuhan bilang begini. Analogi ya. Iya. Tapi ini based on firman Tuhan. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Iya. Jadi kita bisa belajar tentang konsep Tritunggalnya Allah dari kita. Karena kita diciptakan Sesuai dengan rupa. fotokopinya Allah. Ya, Gitu ya. menurut rupa dan citranya. Iya. Yes. Oke. Jadi kalau kita pakai analogi yang lain, kita bisa keliru. Tapi kalau kita pakai analogi diri kita sendiri, harusnya sangat mendekati. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa segambar seperti Allah. Oke. Oke, saya gambarkan Trinitas itu begini. Seorang Denny Sumargo punya tubuh. ya Punya kan? tubuh saya, punya tubuh. ya. Iya. Punya tubuh. tubuh. Kemudian seorang Denny Sumargo punya roh. Kita bisa mengerti itu ya. Ada roh, betul. Ada Kalau itu, tubuh, iya. ada roh. Ada roh. Kemudian ada perkataan Denny Sumargo. Ada perkataan. Ada perkataan. Nah, tetapi apakah ketika artinya sesuatu yang bisa kita bisa bedakan ya, ada tubuh, ada roh, ada perkataan, betul ya. Tetapi kesemuanya itu tetaplah seorang Denny Sumargo. Betul. Kalau antara tubuh dan roh kita gampang pahami ya. Tapi ketika bicara tentang firman kan kadang-kadang orang suka bingung ya. Iya, abstrak ya. Betul. Padahal sebenarnya kita dan perkataan kita adalah sebuah kesatuan. Betul. Misalnya seorang Denny Sumargo ngomong, misalnya ke siapa, perkataan itu udah kuasa. Orang misalnya ke karyawannya, itu akan dilakukan, akan dilakukan. Iya, kalau harusnya begitu. Yes, kenapa? Karena itu berasal dari seorang Denny Sumargo. Sumargo. Iya. Itu represent dari Denny Sumargo. Itu mewakilkan saya, perkataan saya itu mewakilkan saya kan gitu. Nah, Oke. karena sebuah kesatuan. Terus yang menarik begini, ketika firman itu jadi manusia, artinya ada saat di mana Tuhan di sorga itu, mohon maaf, nggak bisa ngomong dong. Karena firman itu telah jadi manusia. Iya, paham. Nah, padahal yang pertama, namanya Tuhan tentunya tidak terbatas. Betul. Kemudian, kalau bicara tentang ketika firman itu jadi manusia, saya analogikan firman misalnya jadi perkataan, jadi chat misalnya. Iya, jadi chat. Jadi chat. Apakah ketika chat disampaikan kepada karyawan, apakah seorang Denny Sumargo jadi tidak punya Menulis. kemampuan untuk menulis atau berbicara? Betul, iya. Atau voice note lah yang lebih Paham, gampang ya. paham. Artinya sekali lagi bahwa ini adalah sebuah kesatuan. Tetapi kita bisa melihat ada perbedaan di sana. Kita bisa lihat mana tubuh, mana roh,
mana yang namanya perkataan. Makanya kata Allah itu sendiri, saya percaya mungkin ada kesamaan ya Ustadz ya. Ketika dalam penyebutan Allah, itu bentuknya itu jamah, jadi tidak sendiri. Artinya lebih dari satu. Makanya ketika dalam Alkitab, Allah itu disebutkan kami. Itu bukan yang kita saya menanya atau tuh. aku, tapi kami. Kami, sering banget nih. Iya. Saya baca juga, bahkan di Al-Quran juga Iya. ada. Kami, kita. Iya. Tadi dia sudah jelaskan. Iya. Wis, Saya mau tanya. Ah. Kami, kita. Ada dua penjelasan tentang kata kami yang paling mudah, karena di dalam Islam tuh sebenarnya semua disimpelin. Jadi semua disimpel disederhanakan sebenarnya. Seperti tadi misalnya kalau di dalam Islam disederhanakan bahwasanya esensi Allah itu tidak sama dengan manusia. Betul. Berarti semuanya langsung dipisah dari awal. Iya. Sehingga lebih simpel. Yang kedua adalah tentang tadi ada dua penjelasan. Yang pertama adalah majas namanya. Kami itu adalah majas. Indonesia kalah melawan Australia. Itu kan majas. Perumpamaan bahwasanya seolah-olah Indonesia itu diwakili oleh 11 orang ini sebenarnya. Betul, Dan 11 orang ini mewakili Indonesia. Nah, artinya itu adalah sebuah majas. Sama seperti orang-orang Makassar nih. Orang-orang Makassar itu pertama kali saya ketemu saya agak salah paham saya. Ustadz, sebentar kita mau tidur di mana? Yang nanya perempuan. Oh iya. Yang nanya perempuan, sebentar kita mau tidur. Aku bilang aku tidur di hotel. Aku bilang karena bagi dia Kayak kesannya berdua. kita Sebentar kita tidur di mana ya? Nanya saya perempuan. kan salah paham kan ya kan ya. Itu Lebih adalah majas ya pertama. Majas, iya. Nah, yang kedua di dalam Al-Qur'an ada banyak sekali kata-kata nahnu atau kami. Misal contoh inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an. Nah, ini adalah penjelasannya adalah bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah melalui kemudian malaikat. Jadi ada campur tangan selain entitas Allah di situ, malaikat misalnya. Nah, dan yang ini dikuatkan dengan tauhid lagi sebenarnya, karena setiap ada kata-kata kami yang menggambarkan Allah di dalam Al-Qur'an itu selalu diikuti dengan pentauhidan bahwasanya Allah itu satu. Menarik tuh. Nah, ini jarang bahas nih. Setiap ada kata-kata kami langsung kemudian Allah itu satu. Oh gitu. Iya, itu semua ada penegasan. Jadi semuanya kayak langsung dijelasin. Kami supaya orang nggak salah paham, Allah itu satu. Misalnya contoh ketika Allah ketemu dengan Musa di Gunung Sinai. Iya. Nah, itu Allah berkata innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Iya. Nah, itu langsung pakai aku. Jadi kalimatnya singular. Iya. Nah, kenapa plural? Karena tadi ada dua penjelasan tadi. Iya, karena kadang-kadang kita orang yang awam, ini kan berlaku untuk dua kitab. Iya. Dimana kalau kita baca, jadi bingung. Kalau nggak ada yang tuntun. Betul. Kami, kita, di Kami Quran lagi. juga ada. Ini siapa di nih? juga kami, kadang-kadang aku. Sebenarnya ada berapa gitu kan sebenarnya. Betul. Oke, betul. kita mau tanya. Iya. Tuhan di Kristen ada berapa sebenarnya? Sebenarnya kata la ilaha illallah itu ada di Alkitab. Ada. Dan konsep ketuhanan sekali lagi ya adalah satu. Tetapi sekali lagi dalam kesatuan itu ada tubuh kemuliaan, ada roh, dan juga ada perkataan. Dan kalau dalam Alkitab memang secara jelas. Jadi ketika bicara tentang, kalau tadi Ustadz menjelaskan dari perspektif Al-Quran adalah bicara tentang majas. Tapi kalau dari perspektif Alkitab itu benar-benar adalah literal ya? Yes, betul. Artinya ada saat di mana ketika Tuhan menggambarkan tentang bahwa bicara tentang kami itu benar-benar kami, karena memang satu Allah ini ada tubuh kemuliaan, ada roh dan juga ada firman-Nya. Dan ketika ada saat di mana Tuhan sama seperti tadi Musa, aku adalah aku, itu Tuhan pakai aku. Iya. Jadi memang sekali lagi Tuhan adalah satu. Aku adalah aku. Tetapi dalam kesatuannya dia menjelaskan bahwa ada tubuh kemuliaan, ada roh dan juga ada perkataan. Paham aku sampai di sini. Berarti sebenarnya tetap Allah itu Esa. Yes. Allah itu dia tidak ada selain dia, cuman satu. Nah, tinggal dari perspektif masing-masing agama ini punya cara untuk memandangnya masing-masing. Islam dengan ketauhidannya, dengan simplifisme, kesederhanaannya, Kristen dengan penggambaran dari dogmanya, dari pengertian tentang Trinitas dan lain-lainnya, tapi tetap mengandung bahwa Allah itu Esa. Nah, apakah di dalam Kristen sendiri ada dinyatakan bahwa Allah itu beranak atau memiliki anak? Oke. Tentunya seperti yang tadi kita bahas ya, bahwa tentunya tidak. Allah tidak beranak. Tidak ada ya? Tetapi balik lagi, Tuhan Yesus yang adalah firman Allah, ketika dia jadi manusia, dia disebut anak Allah. Kenapa? Karena untuk menggantikan kita yang adalah manusia, ya adalah anak-anak Allah. Karena kan kita adalah orang-orang yang diberi gelar
sebagai anak-anak Allah. Barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi untuk menggantikan anak, levelnya harus anak. Penggambaran. Yes. Kiasannya seperti itu. Jadi kita sama-sama bisa ngambil poin by poin. Karena pastinya kalau dibilang berbeda, pasti berbeda. Iya, pasti. Kalau dia nggak berbeda, namanya pasti sama. Gitu. Bahkan di dalam nama yang sama. Karena tidak mungkin kita tidak akan melihat dan mencari perbedaan terus. Jadi kan semuanya tergantung dari sudut pandang, ya. Karena kalau penonton di rumah nonton, ada 2 tipe penonton nih. Satu mau cari baiknya, satu yang mana nih salahnya. Penutupnya dengan perbedaan ini dari sisi Ustadz Felix, apa yang Ustadz Felix ingin sampaikan? Kalau aku kembali lagi sebenarnya kalau menjadi seorang Muslim, kita balik lagi kita meniru pada satu orang yang sama sebenarnya. Terlepas bagaimanapun cara kita memaknai Rasulullah Muhammad. Tapi Rasulullah Muhammad itu tidak pernah untuk menjadikan lisannya itu menyakiti orang. Artinya kalaupun ada orang yang tersakiti itu sudah pasti Rasul sudah benar-benar berusaha untuk tidak melakukan itu sebenarnya. Karena Rasul berkata menjadi seorang Muslim yang paling rendah itu adalah sesederhana menyelamatkan orang lain dengan lisan dan tangannya sebenarnya. Nah sehingga contoh misalnya ketika Rasul bersama orang-orang yang bukan Muslim pun, waktu itu Rasul tegas-tegasan berkata siapapun yang mengganggu orang-orang yang bukan Muslim ini, kalau misalnya di dalam Islam kan sebutnya kafir ya. Tapi kafir ini kan sekarang kan jadi jelek ya. Jadi karena disampaikan secara tidak enak kan gitu kan ya. Nah kata Rasul siapa yang mengganggu kafir dhimmi atau kafir yang kemudian mereka tidak memberikan harm buat orang-orang Muslim, maka dia mengganggu aku. Artinya ini kan sudah jelas banget bahwasanya Rasul dari segi humanisme itu memberikan pesan bahwasanya manusia itu tidak ada yang boleh direndahkan. Walaupun kemudian dia berbeda agama. Nah, artinya kita minimal lah jadi orang Muslim yang kayak gitu. Maka aku udah ngerti sih seperti apa komen-komen yang nanti akan di bawah sini. Cuma kita perlu kasih tahu aja bahwa itu yang kalian lakukan kalau itu adalah sesuatu yang buruk, tidak akan pernah mendekatkan orang pada Islam. Nggak akan pernah mendekatkan orang pada Islam. Dan nggak akan pernah jadi cara untuk mendekatkan orang pada Islam. Itu aja sih. Bisa kita lihat ya, artinya kita bisa melihat melalui acara ini kan bahwa kita berbeda, tetapi kita bisa begitu indah dalam membahas perbedaan. Artinya sebenarnya sekali lagi perbedaan itu baik. Kenapa pelangi itu indah dilihat? Karena dia berwarna-warni yang berbeda-beda. Makanya ketika bicara tentang perbedaan harusnya bisa disikapi dengan begitu baik, dengan begitu indah. Makanya saya suka satu kalimat yang bilang, biarlah agamamu, agamaku. Kenapa? Karena memang ya sudah, sekalipun kita berbeda dalam kebenaran teologis yang kita anut, tapi kita tuh adalah satu keluarga. Kita bersama dalam kebaikan. Jadi sekali lagi, yuk sama-sama kita menebarkan kebaikan. Karena saya percaya dan sangat saya imani bahwa setiap agama adalah esensinya adalah kebaikan. Kristen dengan kasih, Buddha dengan welas asih, Islam dengan rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam bahkan. Artinya harusnya orang yang beragama, orang yang beriman, punya ilmu yang mumpuni, orang yang beriman, akan memunculkan kebaikan dimanapun dia berada. Itu dia poinnya. Keren.